siap untuk menyembah-Mu Yesus, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, bahwa kami dekat lagi Tuhan kepadamu Yesus. Oh Yesusku, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, hatiku mau menyembah-Mu. Yes, Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Allah kami. Hanya Kau, buka hati kami Yesus, dan Masuklah dalam setiap hati kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus.
hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kami menyembahmu sekejap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Biarlah Engkau masuk Tuhan dalam setiap hati kami saat ini Yesus. Hampiri kami Tuhan, kuatkan yang lemah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi Yesus. Kami mau ketemu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami memanggil-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan, ya Roh Kudus, datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau sekejap
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini Tuhan, semua anugerah Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati ini Tuhan terus menyembah-Mu. Biarlah hati ini Tuhan terus memuji-Mu Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan dengan-Mu Tuhan Yesus. Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terus Tuhan selalu ada dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang berikan konsentrasi. Tuhan Yesus yang mengarahkan hati pikiran kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami beribadah saat ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami pulang tidak dengan tangan yang sia-sia Tuhan, tapi kami mau menangkap sesuatu Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya kamu katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terus mengiringi Tuhan, terus mengikuti Tuhan. Sukacita selalu ada dalam hidup kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan bersama-sama. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeramanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeramanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa saat kita hidup di dalam Tuhan, bukan hanya sukacita yang Tuhan berikan, Amin. tapi juga berkat-berkat yang melimpah. Amin. Berikan sorak-sorak yang melimpah bagi Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Panggil namanya dengan iman. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Tuhan yang setia di Ya pihakku. Tuhan, Yesus kuda siap. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa. Ya Tuhan, ini iman kami Yesus. Hebat terbesar bagiku. Katakan Yesus kuda siap. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Ya terima kasih Ya Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat terbesar, terhebat terbesar bagiku. Kau dahsyat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita rindukan Tuhan untuk lebih lagi tinggal dekat dengan Tuhan. Rindukan untuk kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, saat kita bersama Tuhan, kita akan bisa melewatinya. Amin. Haleluya Yesus. Kami merindukan Engkau Yesus. Lebih lagi Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. tak ingin kami terpisahkan Tuhan. Kami ingin terus dekat dengan Engkau Yesus. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Kami nikmati Yesus. Ku nikmati
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya. Yes, Lord. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Engkau segala-galanya. Yesus, haleluya. Dalam hidup
Di hadapan Tuhan Bapa dan Raja. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Maha kuasa, dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dialah masyada namanya, dialah lama syanda lamanya. Kirabalaba syande karalabalaba syarki karala. Kami yakin Engkau ada di sini. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Ketika Engkau bertahta, sesuatu yang besar, dahsyat, luar biasa, mujizat terjadi. Kami ingin Tuhan, kami rindukan lawatan Tuhan. Menjamah hati, menjamah pikiran, menjamah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau di tempat ini. Dan saatnya Engkau bersabda bagi kami. Biarlah ajaran-Mu, didikan-Mu membawa kami ke dalam perkenanan yang lebih dalam lagi. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama menikmati kasih karunia yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu kami menyediakan hati kami, segenap kepikiran kami untuk tunduk dalam intervensi firman. Yang kami percaya itulah terang di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Menyerahkan pemberitaan firman di dalam nama-Mu, di dalam nama yang mulia, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aduh, saya sangat terharu. Luar biasa dimensi rohnya di tempat ini Saudara ya. Lama tidak berjumpa. Puji Tuhan. Sehat? Amin ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih kesempatan yang diberikan kembali untuk saya Petrus Gunawan. Tadi ditanyakan, nama saya sebenarnya Petrus Gunawan, nama Gunawan Petrus. Di Wolawalik sama saja, oke? Kue Bandung Wolawalik kosong ya. Haleluya ya. Saudara sekalian, kita bersyukur sudah bebas untuk beribadah, tapi kelihatannya di sini masih social distancing-nya masih jalan ya, luar biasa. Atau lebih nyaman begini ya, duduknya lebih jauh-jauhan ya. Tempat kami sudah harus mepet-mepetan karena sudah tidak nyandak lagi tempatnya. Haleluya, di sini space-nya masih luas, tentunya dengan space yang luas ada tanggung jawab yang lebih besar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa menarik lagi banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kasih amanat agung. Nah, lebih khusus pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang misi pelayanan Yesus ya.
Kita rindu bahwa kalau kita ditebus, saudara sekalian, dengan darah yang mahal, hidup kita bukan kita lagi tetapi Kristus dalam diri kita. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita harus menurut apa yang menjadi kehendak pemilik. Puji Tuhan bahwa Bapa kita di surga, Bapa yang baik. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau dia sudah memiliki kita, dia turut campur tangan di dalam segala sesuatu untuk memberi kebaikan dalam diri kita. Namun demikian mari menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hatinya. Karena biasa kalau Bapak senang, mudah untuk memberikan yang baik bagi kita. Tapi kalau anak itu nakal, anak itu suka bikin masalah, bikin onar, nah Bapak enggak suka dimintai uang, wah tambah jengkel saudara ya, tambah mangkel. Nah pagi hari ini kita mau mendengarkan tentang amanat agung. Karena ini adalah menjadi misi Tuhan Yesus bagi kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 16 hingga ayat yang ke-20 cukup jelas. Mari kita membaca bersama-sama ya. Mari baca Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Yuk sama-sama ya. Oke, ada orang nggak? Oke, banyak 2.000 orang. Tentunya lebih keras bisa menggetarkan kaca ya. Baik, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan dalam nama Bapa dan Anak dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan aku menyertai kamu senantiasa sampai haleluya. Amin. Ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, Gereja Betel Indonesia mencanangkan tema sehati menuntaskan amanat agung. Waktu Rakernas lebih ditekankan lagi tentang pentingnya amanat agung. Siapa yang rindu Tuhan Yesus datang kedua kali? Oke, haleluya. Gunung meletus, peperangan, kelaparan. Oke? Dan banyak persoalan itu hanya permulaan dari segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu akan berakhir kalau Injil diberitakan sampai kepada ujung-ujung bumi. Amanat agung menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita yang merindukan Tuhan datang ke dua kali. Gereja Betel Indonesia mencanangkan itu 10.000 jemaat lokal. Kita sudah sampai di 7.000 jemaat lokal. Kalau enggak pecah-pecah ya kan, Tiberias, Betani, ya mungkin sudah sampai saudara ya. Itu kerinduan Father Founder kita, Bapak Om Ho ya, dan tentu dengan bapak-bapak rohani yang lain, menginginkan 10.000 jemaat lokal didirikan. Ya, dan oleh Bapak Rubin Adi Abraham, ketua BPP kita, ini ingin dituntaskan. Karena itu direncanakan dan dicanangkan 1.000 gereja dalam setahun. 1.000 gereja setahun, kalau misalkan 4 tahun masa pelayanan, ada 4.000 tambah 7.000, quote and quote jadi 10.000. Haleluya. Amin saudara. Amin. Loh ini amanat agung ya. Penting untuk kita punya semangat bersama-sama, kesehatian
bersama-sama. Kita dapat target daripada BPD Jateng 3 gereja per bulan. Haleluya. Bisa nggak saudara? Harus optimis bisa. Ya. Dan ini kita percaya kalau kita ingin rindu Yesus datang kedua kali, ini satu-satunya cara supaya kita lebih banyak menjangkau lagi jiwa-jiwa. Hanya masalahnya mulainya dari mana? Kebanyakan orang bingung. Kelihatannya seperti sebuah slogan yang bagus sekali. Tapi tidak tahu mulainya dari mana. Peran saya apa? Saya harus bagaimana? Nah, saudara sekalian, kita belajar dari dalam pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ya, saudara. Yang pertama ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Banyak bukit, tapi Tuhan tunjuk bukit yang itu tuh. Ya. Dan harus ke Galilea. Jaraknya 180 kilometer. Jangan dibandingkan sekarang kita misalkan ke Brebes, itu ya 4 jam sampai lah. Ya kan, apalagi lewat tol gitu ya. Jalan sudah mulus bagus. Bisa gitu ya, ke Jogja atau ke Tawangmangu cepat. Zaman dulu jalan saudara. Belum ada lagi bahaya, perampokan, binatang buas. Ya, itu muncul gerombolan-gerombolan orang jahat. Tentu tidak mudah untuk menjangkau sampai Galilea. Ngapain juga ke Galilea? Orang Tuhan Yesus kan sudah pakai tubuh kemuliaan. Lah mbok kesini, kalau dia butuh Galilea, ke sana main celok, selesai kan? Balik lagi ke Yerusalem. Ngapain jauh-jauh? Bukankah di Yerusalem sedang kumpul banyak orang? Di situ kan kota metropolis, lebih banyak bisa menjangkau. Ngapain juga harus ke Galilea? Kok repot-repot banget. Yesus sebelum mati dia sudah pesan, aku akan mendahuluimu ke Galilea. Jadi kamu harus ke Galilea. Padahal Yesus baru saja menunjukkan kebangkitannya. Kok repot-repot ya mau seperti itu. Tetapi ternyata bahwa murid-murid yang tinggal 11 itu berangkat juga ke Galilea. Yudas Iskariot mati, bunuh diri. Tidak dapat jatah, dia ketemu Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, lihat. Mereka tidak mengeluh. Mereka berangkat juga ke Galilea. Memang banyak pelayanan Tuhan Yesus dilakukan di wilayah Galilea. Banyak mujizat dilakukan di sana. Tentu banyak juga orang yang mengenal Tuhan Yesus di Galilea. Nah saudara sekalian, pertanyaan yang sama saudara. Kenapa GBI Semarang Indah? Kenapa saudara ke sini? Sini angkotnya susah loh. Ya kan? Hujan banjir. Masih banjir gak? Hah? Enggak lah ya. Ya kan? Ngapain di GBI Semarang Indah? Saudara kebaktian di tempat ini. Apa gara-gara, ya aduh lah saya saudaranya Om Yohan. Saya enggak enak. Itu kan anaknya ngajar anak saya. Ada yang punya pikiran agak liar saudara. Sama seperti saya. Nanti kalau saya pulang kan ada yang ngurus. Kayak saudara. Kenapa ke GBI Semarang Indah? Ada yang mempertanyakan ini. Harusnya saudara sekalian. Tidak perlu mempertanyakan. Percaya aja kalau sudah ditanam di sana. Ditanam di tempat ini. Ya disinilah kita bertumbuh. Kalau gereja punya masalah. Justru itu tidak boleh pindah. Harus tertanam di tempat ini. Amin saudara. Tuhan yang sudah suruh. Tuhan sudah tempatkan kita di sini. Ya di sini. Hari ini GBI Bawangan, tempat saya pelayanan. Itu kapasitas cuma 100, itu empet-empetan. Oke.
beliaunya pernah ke sana. Empet-empetan. Persis di depan gereja sedang ngantenan. Tadi saya tunjukin gambarnya itu. Ditutup geber, saudara. Cuma kasih jalan kecil. Kainnya cuma ditutup, ditemiti. GBI Bawangan, kalau naik mobil saudara, waktu papasan, susah. Satu harus berhenti dulu. Nak nekat, beset. Gak ada yang awet mobil di sana. Ya. Kenapa di GBI Bawangan? Saya juga pertanyaan yang sama yang saya kasih tahu kepada jemaat Tuhan. Kalau sudah ditaruh di situ, memang disitulah kehendak Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi kehendak baik Tuhan. Amin saudara. Jangan kemana-mana. Tuhan sudah tetapkan di bukit itu. Di GBI Semarang Indah. Ya sudah di sana saja. Ada banyak orang baru mulai sedikit bertumbuh. Cabut. Oh enggak senang sama pendetanya, cabut lagi. Enggak senang sama WL-nya, cabut lagi. Enggak senang sama singernya, enggak senang sama pemusiknya. Protes. Ada di sini? Enggak ada kan? Amin saudara? Oh ke gereja isinya protes. Ya sudah dijalani aja. Yang penting Tuhannya sama. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menginginkan, kita ada di sana, lakukan saja. Jangan bilang kesel, jangan bilang males, jangan bilang masih lelah. Ayo, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin saudara. Tuhan itu bangkit bagi kita. Supaya kita yang mati oleh karena dosa, dibangkitkan dalam kebangkitannya. Susah payah Tuhan menjalani itu. Coba kalau Tuhan atau Yesus Kristus ketika sedang disalib. Baru berjalan 5 menit. Dia bilang, aku kok kesel ya, tak turun dulu. Repot kita enggak jadi ditebus saudara. Ya kan? Baru dimasukkan mahkota duri, belum dipaku. Masukkan mahkota duri. Dia bilang, aduh kok sakit, nanti saya sebentar ya. Baru dicabut, baru dicambuk, terus dia bilang, aduh alon-alon tuh. Nah, Tuhan Yesus protes gitu gimana saudara? Enggak jadi kita ditebus. Jangan banyak protes. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, sampaikan. Gereja itu kan milik Tuhan, haleluya, amin saudara. Tidak berkenan, sampaikan. Terkadang kita tidak tahu maksud pimpinan. Dengan menyampaikan ide, masukan, kita akan mendapatkan juga pengertian. Oh memang kudune gitu tuh. Ya kan? Memang seharusnya seperti itu. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Jangan mendem jero. Tapi ngomongin neng buri. Paham saudara maksudnya ya? Memendam di dalam hati, tapi ngerjek apa namanya, gosip di belakang. Ya kan? Lalu namanya usul, kalau ditolak ya diterima. Jangan nesu pindah gereja. Nah keliru. Nah kalau seperti itu amanat aku tidak jadi-jadi saudara. Harus tetap di tempat. Layani Tuhan. Kerjakan bagian kita. Amin saudara. Nurut saja. Nanti ada saatnya Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Nah murid-murid itu kalau ya baik sama Tuhan Yesus, hubungan sudah 3,5 tahun. Oke. Susah senang bersama-sama. Makan juga dari olahan yang sama. Pengajaran terus diberikan. Bukan artinya saudara sekalian, hubungan yang akrab dengan Tuhan itu kemudian mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Ya. Karena itu kita menuruti perintahnya.
Nah, hubungan pribadi yang akrab ini bukan berarti menurunkan sikap hormat kita. Ya. Kalaupun Tuhan menyatakan, saudara, di dalam diri kita, engkau bisa menyebut, ya Aba, ya Bapa. Bukan artinya kita bisa kurang ajar sama orang tua, saudara. Kita tuh akrab sama bapak kita, sama orang tua kita. Tapi bukan artinya kita kurang ajar. Kalau orang tua memerintahkan, kita harus lakukan, ya kan? Nah, kebanyakan anak-anak ini memang perlu didikan dan disiplin untuk memahami, menghormati orang tua. Berapa banyak orang tua yang jengkel, hatinya panas, gara-gara nada bicara anak mulai meninggi. Nyo, tolong ini ke sana beli kesolasi. Oh si amah, sibuk. Padahal kita nge-game, saudara. Jengkel tuh, saudara. Ya, jengkel gak jadi orang tua, ya kan? Nih tolong nih, apa namanya, masakannya dijaga, nanti tidak gosong. Saya tahu lagi belajar, orang belajar, percayalah. Nonton komik. Nonton drakoran, lihat tiktokan, lah dilihati, lah gosong, jengkel nggak saudara? Jengkel, ya. Hubungan yang baik bukan artinya menurunkan sikap hormat. Demikian juga kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik itu bukan artinya kemudian kita seenak-enaknya sendiri bersikap di hadapan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, doa pagi, baca firman sendiri tidak bisa atau tidak boleh mengurangi kehadiran kita dalam penyembahan bersama dalam ibadah. Kita bergereja, kenapa di GPI Semarang Indah? Karena GPI Semarang Indah tidak bisa tergantikan oleh ibadah YouTubean, oleh radionan. Amin saudara. Mulai dari situ. Gak bisa kita mengatakan, lo kok enggak ke gereja waktu ditanya sama Om Yohan. Atau Pak Samuel. Iya, tapi saya sudah kebaktian. Di mana? Depan radio Iktus. Gak bisa menggantikan itu. Tetap harus hadir dan datang. Karena jemaat itu harus berjemaah. Bersekutu bersama-sama. Tuhan perintahkan untuk tidak lalai menghormati Tuhan, menghormati hari Sabatnya. Amin saudara. Bisa dipahami sampai sini. Jadi jangan membuat kegiatan-kegiatan lain ketika jam ibadah. Banyak kebohongan besar ibadah lewat YouTube. Ibadah kok pindah-pindah cepat lewat jempol. Ya sing khotbah ra enak ganti. Sing khotbah ra enak ganti. Loh, piye to? Iya toh? Ini pendeta ini kita bagus nih. Lah wong kebaktian kok milih judul khotbah. Itu lewat YouTube gitu. Khotbah tentang apa ya? Hari ini kesembuhan dan berkat. Iki wae bagus. Nak ketemu di gereja atos pendetane. Kalah. Amin saudara. Tetap kita harus hormat Tuhan. Apapun yang disampaikan. Walaupun orang tua itu menyampaikan dengan keras. Didikan tidak ada yang enak. Ya kan? Tetapi itu demi kebaikan diri kita. Melatih diri kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ini penting. Sampai di sini paham saudara ya. Nah saudara sekalian kemudian ayat 17 begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah saudara, Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Oke, dia memang Tuhan, dia memang Allah. Jadi kalau ada yang menanyakan, coba tunjukkan dalam Alkitab, kapan Yesus berkata, sembahlah aku.
itu kalau ada nabi yang maksa supaya nyembah, itu terlalu narsis. Ayo dong akui aku sebagai nabi. Itu kan sama seperti kita ngomong, ayo dong akui aku ganteng. Kan kebangetan saudara. Aku tuh pinter loh, serius. Dapat piala banyak di rumah. Kok kau ngakoni? Ya enggak usah. Tapi perilaku yang di depan akan menunjukkan. Tuhan cukup bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang ngomong nabi yang lalu, ada yang ngomong guru, ada yang ngomong adalah Yohanes yang lahir atau Elia yang bangkit kembali. Tapi Petrus mengatakan engkaulah Tuhan Mesias. Thomas menyatakan engkaulah Tuhan dan Allahku. Pernyataan itu harus lahir dari iman yang kokoh. Amin saudara. Lahir dari mana? Iman. Tidak boleh ragu. Walaupun di luar banyak orang yang mengatakan ada yang ragu, yang menganggap Yesus hanya nabi. Biarkan saja. Kita menyatakan diri bahwa dia adalah Allah dan Tuhan kita. Tanpa ragu. Dengan kepercayaan, keyakinan penuh. Dia memang Tuhan, dia memang Allah sekarang selama-lamanya bagiku. Ya. Kalau yang di luar sana ragu, saya mengajar, saya mendidik Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Dia bukan Allah minor, dia bukan Allah junior. Kok ada loh pengajaran seperti itu saudara. Allah dibikin strata. Tidak, dia Allah sejatinya. Dari sejak semula, dari sejak alam semesta belum diciptakan. Tuhanlah dia yang lahir bagi kita. Amin saudara. Tidak boleh ragu. Nah kalau saudara tidak ragu, saudara mengalami, saudara kan gampang menyampaikan. Coba di sini yang pernah makan mie hapki, siapa di sini? Di sini ada mie hapki ini enak nih. Oh, enggak ragu loh saudara. Sudah pernah makan Pak? Oh iya, enggak ragu kan? Wih, untuk endorse Pak ya? Enggak toh? Enggak dapat lah. Kok enggak ragu? Kadang kalau kita makan apa gitu di sana kan enak gitu. Sing enak makan gudeg di mana? Oh, sing ciamik sana. Loh, saudara nggak dibayar kan? Nggak disuruh juga kan? Kok saudara berani ngomong, yakin itu enak? Itu perkara makanan loh. Ini perkara amanat. Nah kalau kita percaya penuh Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan takut. Menunjukkan identitas diri kita di hadapan orang lain. Ada banyak kebablasan. Orang ada banyak kebablasan. Kita jangan. Kalau kita mengatakan, gimana kabarnya Pak? Haleluya, puji Tuhan. Jangan pakai bahasa Arab. Langsung aja. Kita orang Kristen kok saudara. Tunjukkan identitas. Itu bagian di mana kita mensiarkan tentang kekristenan. Nilai-nilai diri. Doa enggak usah ngumpet-ngumpet. Jangan kalah yang siap pagi doa kepada tentara langit. Kita berdoa kepada Allah yang maha tinggi. Amin saudara. Tunjukkan identitas diri. Nah waktu lagi kumpul bersama-sama. Mungkin arisan, pluralis, banyak orang-orang yang juga berkepercayaan yang lain. Jangan takut kalau disuruh doa. Apa yang doa ya? Biasanya dilempar. Ah, jangan saya, bapak saya aja. Loh, bapak Kristen lah bukan? Kalau perlu bilang, saya yang doa. Oh, pertemuan RT, doa saya doa. Saya tinggal ngomong aja, mari kita berdoa bersama, saya pimpin dengan cara Kristen. Selesai. Kenapa harus kita kemudian dilempar lagi? Enggak, tunjukkan, jangan ragu. Saya orang Kristen. Sesungguhnya saya tidak menyalahi, saya tidak ikut campur sama agama yang lain, kepercayaan yang lain. Tetapi tentang kekristenan itu adalah identitas saya.
bukan KTP, tetapi nyata saya orang Kristen sejati. Mulai dari situ. Amin saudara. Bisa? Bisa? Haleluya. Amin. Beritas kiri kanan. Saya orang Kristen. Ya. Oh iya toh. Kan kita pengikut Kristus. Kemana Kristus pergi kita ikut. Ya. Nah ayat selanjutnya saudara sekalian 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa saudara? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Loh dia Allah. Penguasa dunia terbatas. Kalau saudara didatangi sama Joko Widodo, presiden kita. Lalu dolan ke rumah saudara. Mendatangi saudara lagi di dalam kerumunan. Lalu ngomong, gua presiden Indonesia nih. Kamu minta apa? Enak tuh saudara. Sama seperti Tuhan sedang berbicara saudara. Aku punya kuasa di surga dan di bumi. Kamu minta apa? Apakah kamu masih ragu lagi? Jangan takut. Tentaraku lebih banyak daripada apa yang kelihatan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Iya dong. Kita bisa berdiri dengan penuh iman, percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Allah yang dahsyat. Daud mengalahkan Goliat. Abraham, Sarah yang sudah habis masa periodenya bisa punya anak. Apalagi yang tidak bisa, nyawanya aja dia beri. Mosok kita harus mengemis-ngemis sana sini. Saya kasih tahu, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Anak cucunya aja enggak, apalagi kita. Amin saudara. Pasti dicukupi. Enggak sampai ngemis-ngemis. Pasti Tuhan beri. Hanya saja kita harus percaya, sungguh yakin benar-benar bahwa Yesuslah Tuhan, Allah yang sejatinya. Dan kita berani menunjukkan hakikat diri kita, menunjukkan pribadi kita sebagai pengikut Kristus. Enggak perlu lagi Tuhan bertemu dengan saudara lewat mimpi, lewat penglihatan, supaya saudara yakin. Kita kan jadi orang Kristen sudah lama. Tidak perlu lagi kesaksian-kesaksian model seperti itu. Kita harus tetap memegang teguh kepercayaan ini. Amin saudara. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir, jangan gentar, jangan takut, jangan tawar hati menghadapi tantangan apapun juga. Ya, kita yakin Yesus berkuasa sepenuhnya. Rick Warren, saudara sekalian, seorang penulis buku ya yang luar biasa. Dia berkata begini, jika Yesus adalah Raja di surga, maka kerajaan Allah ada di surga. Jika Yesus adalah Raja memerintah di bumi, maka kerajaan surga ada di bumi. Jika Yesus adalah Raja di hati saya, maka kerajaan Allah ada di dalam saya. Jadi saudara sekalian, kalau kita percaya Yesus Maha Besar, Maha Kuasa, Maha segala-galanya ada di surga, ada di bumi. Dia juga bisa ada di dalam hidup kita. Kalau kerajaannya datang, kehendaknya jadilah. Ya, kalau kehendak Tuhan adalah senantiasa baik adanya. Jadi saudara kalau disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan, diamanatkan Tuhan. Itu bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan kita. Ketika kita menjalankan amanat agung, maka Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia nyatakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka yang sakit sembuh.
mereka akan mengusir setan dalam namaku, maka setan itu akan lari. Kuasa yang besar sekarang tidak di awang-awang, tapi di dalam mulut dan hatimu untuk engkau perkatakan. Itulah kuasa firman. Amin saudara. Menyenangkan punya Tuhan ya. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, pahami bagaimana posisi daripada Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Dia menguasai semuanya. Tidak ada satupun penguasa yang tidak lahir daripada Kristus. Dia raja di atas raja-raja, maka dia juga raja bagi kita. Kalau raja memberikan amanat dan tidak dilakukan, kira-kira apa yang terjadi saudara? Misalkan Bapak Joko Widodo, presiden kita, mengamanatkan supaya supaya misalkan tentara menjaga satu wilayah tempat, tidak dilakukan. Namanya adalah pemberontakan. Ya, pelanggaran. Kalau amanat undang-undang sudah dinyatakan, kita tidak lakukan. Artinya apa saudara? Ada hukuman. Jadi amanat penting saudara dikerjakan? Sangat penting. Banyak orang amanat undang-undang tentang perpajakan. Sebelum bulan tertentu, ya Maret, April, sudah beres dulu. Kalau PBB sebelum Agustus, dikerjain dulu. Kenapa? Kena denda. Bisa saja rumah disita. Karena apa? Ada yang namanya hukuman, punishment dibalik amanat yang tidak dilakukan. Pernah tidak sudah paham bahwa mengabarkan Injil adalah sebuah amanat? Jadi daripada saya dihukum Tuhan, mending kadang saya dihukum oleh masyarakat, orang-orang di sekitar. Orang tua saya, pendidikan tidak lebih dari SMP. Kenapa? SMP tidak lulus. Ya, beliau seorang pendeta juga. Di saat sakit stroke dan kemudian sembuh saudara sekalian, bisa jalan walaupun tertatih-tatih, dia pergi ke arah pasar burung. Karena jiwanya sudah melekat untuk menginjil. Maka dia nginjil. Di pasar burung itu dulu di tengah-tengah ada jualan tanaman, ada makanan-makanan burung gitu ya saudara ya. Nah dia di sana tuh. Dari pagi dia berangkat, nanti pulang sore. Kalau sudah kemalaman kita yang bingung. Nah suatu saat saya ikut. Jam kita nginjil. Ya saya pikir nginjil apa ya. Ya saya antar daripada dia jalannya juga kangelan. Kalau dipegak malah tambah susah saya. Berhenti, mandek. Ya sudah. Almarhum di sana saya duduk agak jauhan saudara. Nah saudara ketemu sama seorang penjual. Penjual tanaman. Badannya agak gemuk kayak saya. Bukan agak, memang gemuk saudara. Saya yang agak, oke. Saya akan berusaha diet. Saudara sekalian, lalu apa yang dia bilang? Dia bilang begini, Pak, panjenengan ki gendut, kakean kolesterol, gampang mati. Piye? Wis ngerti dalane nak mati. Saya tuh pingin lari loh saudara. Mau tak tinggal, di balang teklek piye saudara. Ya kan? Tapi nak tak tinggal melayu wong bapak kuwi. Tak terus kayak alon-alon, hati-hati sambil ancang-ancang saudara. Wah ini nak tersinggung gimana sih? Ternyata ketika pernyataan itu disampaikan saudara, dengan doa, dengan biasa, ya orang yang mendengarkan sambil tertawa-tertawa, saya bingung saudara. Enggak ada metode-metode yang aneh-aneh ketika membeli tanaman ninja. Suatu saat dia beli tanaman. Setelah dibeli tanaman, harga 15.000, dengan santai itu kan pot dari gerabah itu saudara. Dilempar di depan
depan yang jual. Prak. Loh om, kok dibuang? Loh, lah wis tak tuku kok. Wis tak tuku tak buang, nak apa-apa toh. Nah, ngerti gak? Nah kamu tuh juga sudah dibeli dengan darah Yesus. Tuhan mau melakukan apa sama kamu, itu terserah Tuhan. Nah kalau baik kalau kamu di tangan Tuhan, lagi tak rawat mana? Dibelikan pot lagi, dipasang lagi. Menginjil. Menyampaikan kabar Injil. Gak ada metode-metode yang aneh-aneh. Papa saya melakukan itu hampir tiap hari. Sampai meninggalnya. Saudara sekalian, kadang kita akan berbicara dengan kiri kanan. Kita merasa sungkan, takut. Ya, merasa nanti kok bisa kehilangan teman, kehilangan tetangga. Saya kasih tahu, mending kehilangan teman, kehilangan tetangga daripada kehilangan nyawa masuk neraka. Tak weden-wedeni. Saudara ya. Tuhan sayang saudara, Tuhan cinta saudara. Tapi kerjakan amanat agung. Amin. Kerjakan amanat agung. Nah saudara sekalian, amanat agung Tuhan Yesus jelas dinyatakan di dalam diri kita, yaitu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari kamu enak kongko ngobrol. Bicara omong kosong. Pergi. Ketika ada orang di sebelahmu jangan dicuekin. Sekarang dunia dibikin supaya kita tidak peduli kiri kanan. Banyak generasi mager, tinggal di kamar mulu, cuman tiktokan sama golek drakoran. Pergi. Saya sangat takut generasi yang terakhir. Kenapa? Karena sukses tidak bisa dibangun dengan melihat drakor 6 jam. Harus pergi kerja dong. Keluar. Saya sampai ngomong sama anak saya. Ban, kamu hari ini tidak dolan. Dolan aja. Di rumah. Apa yang mau dikerjain? Keluar, berhubungan dengan yang lain, bersosialisasi, pergi. Tapi pergilah dengan satu hasrat yang besar untuk apa saudara? Memuridkan. Membawa orang mengenal Tuhan, mengerti tentang Kristus. Bekali diri kita. Standar orang Kristen, apalagi yang lama jadi orang Kristen, adalah menjadi guru. Kenapa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang memuridkan? Kalau anak sekolah, Bapak Ibu bayar uang mahal, sekolah mahal, supaya apa? Dapat guru yang bagus. Coba kalau diajar sama teman sekolahnya, sudah keluarin dari sekolah itu, cari sekolah yang lain. Demikian juga saudara, tingkatkan diri. Tidak terus-menerus disuapi, diajar. Saatnya mengajar saudara. Haleluya. Di sini yang baru setahun bertobat siapa? 2 tahun. 5. 10. Ada ya. Saudara seharusnya sudah S2. Oke. Ada sebentar jadi S3 loh. Kan setiap minggu diajar, dididik lewat khotbah. Ya dong. Saudara saatnya mengajar, memuridkan. Haleluya. Amin. Beri tos kiri kanan. Kasih tahu. Gua tarafnya S3. Amin saudara. Saya S3 nih Kristen nih. 10 tahun luweh kok. Kalau ada yang 15 profesor berarti. Iya dong. Ya. Oke. Tinggal kendel ngajar atau enggak aja. Nah bangun tentang hal itu. Nah saudara sekalian. Yang penting ketika kita memuridkan.
Artinya saudara, kita harus memahami 3 prinsip dasar ini. Yang pertama saudara, semua bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Tidak boleh rasialis. Aku cuma mau nginjil sama keluarga tok. Aku mau nginjil sama orang-orang tertentu. Aku mau nginjil sama suku tertentu. Tidak boleh. Semua bangsa murid Yesus. Karena semua bangsa murid Yesus saudara sekalian, maka tidak ada lagi bangsa pilihan. Yesus cinta semua bangsa di dunia ini. Oke? Jangan punya perasaan minder kompleks. Saya lebih rendah. Jangan, tidak ada lagi bangsa. Semuanya sama. Tuhan ingin menyelamatkan semua bangsa. Yang kedua, keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk semua orang. Itu bukan hak monopoli kita. Itu punya semua orang. Ya, lalu kekristenan yang terakhir adalah harus bisa dimasukkan dalam undang-undang. Sebentar lagi pemilu. Saya berharap di antara kita ada yang masuk di dalam legislatif, di yudikatif, ya, di eksekutif, masuk di pemerintahan. Garamilah negeri ini. Sebentar lagi pemilu. Buatlah kita punya hasrat memperbaiki negeri. Jangan katakan politik itu kotor. Kalau politik itu kotor, jadilah saudara jadi deterjen yang bisa membersihkan perpolitikan. Kalau tidak, bangsa ini akan digarami dengan cara yang lain. Dipengaruhi dengan cara yang lain. Kita orang Kristen harus punya pengaruh yang baik. Belanda itu dulu disebut dengan pusat moral internasional. Karena itu pengadilan internasional ada di Den Haag. Tapi Belanda dan Eropa yang lain hancur kenapa? Meninggalkan pemuritannya. Meninggalkan pengajarannya, undang-undangnya diganti dengan undang-undang yang bersifat common, pendapat umum. Bukan pendapat Tuhan lagi, pendapat umum. Ya. Yang terjadi apa saudara? LGBT merebak. Seksualitas, narkotika begitu luar biasa, menggila. Philadelphia, ini namanya Philadelphia. Ada kota Philadelphia, kasih persaudaraan di Amerika. Sekarang di sana banyak vampir siang-siang, orang-orang kecanduan. Kotor tempatnya. Kenapa? Hukum kekristenan bernilai-nilai firman Tuhan digantikan. Saudara, kita cinta negeri ini. Bangsa ini kita cintai. Amin saudara. Mari ajak anak-anak mulai bisa menggarami negeri ini. Kalau ini bisa jadi luar biasa. Ada ribuan suku bangsa di Indonesia. Ada ribuan bahasa di Indonesia. Ada ribuan pulau di Indonesia. Kita nggak bilang jauh-jauh, saya mau menginjil di Nigeria. Katuan. Indonesia aja. Menangkan Indonesia. Mulai dari cara yang sederhana. Ajar anak kita. Didik betul-betul. Biarlah dia menggarami bangsa ini dengan kekristenan yang betul. Menjadi murid Yesus. Saya tutup dengan seorang tokoh bernama Dendrik. Dia mengatakan kekristenan
tanpa pemuritan, tetaplah kekristenan tanpa Kristus. Jadi saudara sekalian, bagaimana jawaban itu semua? Pemuritan menjadi penting. Bukan sekedar PA tiap minggu, tiap bulan, bukan sekedar komsel. Tapi mari, kalau kita masih juga berhenti dalam mendidik diri, muridkan diri kita, muridkan keluarga kita, muridkan lingkungan kita, sekitar kita. Itulah langkah pertama, amanat agung itu bisa dikerjakan. Amin saudara. Bisa menangkap untuk awal ini? Ya. Saya percaya gereja ini bisa kembali menata kursinya yang semua duduk di sana. Saya percaya. Karena ini saatnya Tuhan, akhir zaman sudah dekat. Saya mengatakan begini saudara. Saudara bisa nggak pusing dengan peperangan yang di Rusia dengan Yugoslavia. Walaupun Rusia Moskow ada atau Makok. Tetapi mulailah kita berpikir kritis kalau itu menyentuh geografi Israel. Peperangan Israel dan Hamas bisa merebak luar biasa. Dan itu mengandung bahaya yang besar. Dan kita tinggal di negara dan kita di posisi yang bukan mayoritas. Pengaruhnya besar. Saudara bisa pusing kalau mereka berperang dan akhirnya merebak sampai seluruh dunia. Menurut saudara apa yang akan terjadi? Sekarang perang bukan kayak dulu tembak-tembakan, tusuk-tusuk Anda. Sudah misil, sudah peluru kendali. Yang kemarin nyasarnya cuma di rumah sakit. Coba kalau nyasarnya ke Semarang. Kalau kita nggak siap gimana? Oke, ada yang jelajah sampai 2.700 kilometer. Saudara bisa bayangin? Bisa mengena siapa saja? Waktunya sudah sangat amat dekat. Saya tidak mengatakan akan segera. Saya tidak mengatakan tanggal tertentu. Tapi kita harus waspada. Tanda-tanda zaman sudah sangat kelihatan. Kalau firman itu sampai di ujung bumi, bisa gak saudara? Bisa sekarang ini. Kenapa? Ini loh saudara yang membuat. Kalau ini sudah nempel di YouTube, firman sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara mau menantikan Yesus kapan lagi? Sampai kita harus menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau Yesus datang lebih dulu, maka kita terlambat. Jadi saudara sekalian, pagi hari ini kita rindu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan mengerjakan amanat agung. Muridkan. Mulai belajar, muridkan. Ambil target. Kalau engkau ada di rumah, jangan coba terus menerus. Artinya ini juga baik, saya tidak melarang. Les matematika, les fisika, les kimia, les piano, les bal-balan, bagus. Tapi jangan lupa, saudara juga harus mendidik anak tentang kekristenan. Amin saudara. Jangan cuman pasrah menyerahkan kepada guru sekolah minggu. Ajar, didik mereka untuk mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak mendidik mereka, dunia yang mendidik mereka. Tetanggamu perlu tahu Yesus. Temanmu perlu tahu Yesus. Kerabat-kerabatmu perlu tahu tentang Yesus. Bahkan
kenalanmu pun perlu tahu tentang Yesus. Lebih lagi ketika engkau ke Jakarta duduk di sebelah orang. Sepanjang dia orang, bukan kucing, bukan anjing. Kenalkan dia sama Yesus. Waktunya sudah sangat dekat. Yesus memberi amanat bagi kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari dengan dalam kita nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya undang kita Bapak bangkit berdiri bersama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, yes, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak Tuhan, selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, pada kerajaan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Ada di tempat ini perlu bimbingan. Tolong kami. Untuk kami boleh Tuhan menghormati-Mu. Engkau juga Raja yang mengamanatkan. Supaya kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Yaitu menyampaikan kabar baik. Menyampaikan Injil keselamatan. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan supaya kami memuridkan. Kami mau meningkatkan kualitas rohani kami. Di tempat ini kami mau dididik, diajar, diarahkan kepada kebenaran. Kami percaya di tempat ini Tuhan, nama-Mu disebut. Nama-Mu disembah, dimuliakan. Dan kami Tuhan tunduk kepada perintah-Mu untuk dapat kami memuridkan. Mulai dari keluarga kami. Mulai Tuhan dari istri, anak-anak, suami, orang tua yang belum mengenal Engkau. Kami perluas melalui pertemanan sahabat kerabat. Kami perluas melalui rekan kerja dan tetangga. Dan kami perluas melalui kenalan-kenalan. Kami tahu kami ada di sini oleh karena perintah Tuhan. Kami ada di tempat pekerjaan itu karena kehendak Tuhan. Kami ada di sekolah itu pun kemauan Tuhan. Supaya kami juga bisa memuridkan. Sehingga nama-Mu dikenal, nama-Mu diketahui. Engkau dipahami sebagai Allah dan Tuhan yang sejati. Dan mereka juga percaya seperti kami percaya dan tidak ragu-ragu menunjukkan identitas kekristenan kami. Maka Tuhan beri keberanian supaya kami Tuhan mendapatkan hikmat-Mu, menyampaikan apa yang Engkau mau. Dan kami percaya Engkau menyertai kami dengan tanda-tanda mujizat sampai akhir zaman. Maka Tuhan, berilah kami urapan yang baru. Urapan dari tempat yang maha tinggi. Supaya kami boleh menyampaikan firman dan kuasa-Mu bekerja. Yang kami yakini tempat ini akan penuh kembali. Kami percaya Tuhan bahwa rumah Tuhan harus penuh. Karena ini saatnya keselamatan. Ini saatnya pemulihan. Ini saatnya Engkau dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, diangkat setinggi-tingginya. Tuhan Allah, segala kuasa di dalam tangan. Kami tunduk Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi ketika Engkau memerintahkan kami. Terpujilah,
kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Raja segala raja. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kembalikan ya Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkaulah Tuhan yang berbicara lebih lanjut. Hamba-Mu sangat terbatas. Dalam batin anak-anak-Mu Engkau akan gerakkan. Roh-Mu bekerja lebih dalam. Menutup semuanya Tuhan di dalam nama-Mu yang agung dan mulia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang ini. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Petrus Gunawan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk ibadah raya onsite minggu depan tanggal 29 Oktober 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Emmanuel Prayatno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Berikutnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah sebesar 30 juta rupiah. Perincian terlampir di LCD. Dana yang telah diterima untuk saldo Natal 2022, janji iman panitia dan persembahan jemaat adalah sebesar 23.538.000 rupiah. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 6.462.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut, hari ini telah disiapkan amplop persembahan khusus untuk Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat memberikan dukungannya melalui amplop yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Bapak Pendeta Petrus Gunawan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Dipersilakan untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekarang kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik kami beribadah. Sekarang biarlah hamba-Mu mengangkat tangan bagi umat-Mu pada saat ini. Bukankah imam membawa setiap seruan doa umat-Mu, dan bukankah Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau pula Tuhan Allah yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Mereka sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Masuk dalam bait-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, mendengar kebenaran firman. Bahkan Tuhan mereka memberikan korban syukur. Mereka mengembalikan persepuluhan dalam ketaatan. Bahkan Tuhan Engkau melihat setiap tangan-tangan yang dengan khusus memberikan persembahan. Dengan kerelaan hati, maka Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda. Berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Teguhkan buah tangan anak-anak-Mu. Jadikan hidup mereka berhasil serta beruntung.
Engkau memberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Jadikan mereka keluarga yang sukses dan berbahagia. Dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Kerukunan, keharmonisan. Nyata kuasa Tuhan dengan damai sejahtera. Engkau Allah yang melindungi, yang menetapkan langkah-langkah anak Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka terus naik, tidak pernah turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Allah setia, memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai. Keturunan orang percaya perkasa di muka bumi ini. Engkau memberkati ya Tuhan. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, hormatilah Tuhan. Ingatlah selalu hari Sabatnya. Oleh sebab itu sebentar engkau pulang ke rumahmu masing-masing. Kembali pada aktivitas hidupmu, pekerjaan dan usaha dagangmu. Kembali kepada pendidikan yang kau tekuni, maka pulang. Dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Serta oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertaimu, memberi penghiburan dan pertolongan. Dari sekarang ini sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati kita bersama katakan amin. Tuhan Yesusku